Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih semuanya? Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini hari Rabu tanggal 17, Bu Eka akan mengajak kalian belajar matematika, tema 6, subtema 3 dan 4. Baiklah, kalau begitu kita awali dengan ucapan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang akan Bu Eka bahas di sini adalah kita akan menggunakan alat ukur sederhana yang pasti nanti hasilnya juga akan berbeda ya. Nih, contoh alat ukur sederhana. Oke. Nah, kemudian lihat di sini ada berat penghapus. Jika alat ukurnya adalah klip kertas, maka berat penghapus itu sama dengan 5 klip kertas. Dan kemudian kalau alat ukurnya adalah kelereng, berat penghapus di sini mungkin hanya sebanyak 2 kelereng saja. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung ke buku ya. Buka bukunya halaman 70. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengukur berat benda. Oke, di sini sudah tersedia beberapa benda ya. Di antaranya ada tempat pensil, ada buku, ada bola tenis, dan ada gunting. Dengan alat ukurnya yang sama, yaitu kelereng. Nah, nanti kita bisa membedakan berapa berat benda tersebut dengan jumlah kelereng yang disimpan di sini ya. Nah, nanti kita bisa lihat dan bisa tahu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Oke, selain benda-benda tadi, ada juga alat untuk mengukurnya. Di sini namanya adalah timbangan ya. Kalau yang seperti ini bentuknya ini disebutnya neraca. Siap ya? Oke, untuk yang pertama, ini ada tempat pensil. Kita hitung bersama ya. Berapa berat tempat pensil ketika diletakkan kelereng di piring yang satunya. Coba kita hitung kelerengnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kelereng. Boleh kita tulis di sini. Kemudian buku ya. Berapa berat buku? Kita hitung di sini ada berapa kelereng? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelereng. Lalu bola tenis. Nah, sepertinya bola tenis ini lebih besar ya, lebih berat karena membutuhkan kelereng lebih banyak nih. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 kelereng. Dan yang terakhir ada gunting. Nah, kita hitung bersama ya, berapa kelerengnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tulis di sini 5. Nah, kenapa Bu Eka tulis di sini? Karena ini akan memudahkan kita untuk mengisi latihan soal yang ada di halaman 71. Iya, sudah siap. Nah, sekarang kita akan coba mengisi latihan yang ada di halaman 71 sesuai dengan gambar yang sebelumnya tadi kita sudah hitung bersama ya. Coba perhatikan. Yang A nih, kita baca dulu ya. Berat tempat pensil adalah titik-titik kelereng. Tadi kita sudah hitung bersama. Ini tempat pensil ya. Berapa kelereng? Nih, sudah ditulis di sini ada 6. Jadi tinggal dipindahkan saja. Lebih mudah kan ya? Oke. Yang kedua, berat buku adalah, berat buku yang mana? Ini buku ya. Sudah kita tulis tadi ada 8. Tinggal disalin ke sebelah sini. Ada 8 kelereng. Kemudian, benda yang lebih berat dari buku adalah nih. Kita coba perhatikan gambarnya ya. Di sini tadi kita sudah tulis ada untuk tempat pensil ada 6 kelereng, buku 8 kelereng, bola tenis 12 kelereng, dan gunting 5 kelereng. Berarti kalau lebih berat itu membutuhkan kelereng yang lebih banyak. Tadi buku itu kelerengnya 8, membutuhkan 8 kelereng untuk bisa mengukur berat buku. Sekarang yang lebih besar dari 8 yang mana ya? 6, 12, atau 5? Iya, pintar yang ini ya. Yang 12, karena 12 itu lebih besar dari 8. Benda apa yang ada di sini? Oke, ini namanya bola tenis. Kalau begitu kita tulis di sini ya. Bola tenis. Jadi benda yang lebih berat dari buku itu adalah bola tenis. Kemudian benda yang lebih ringan dari tempat pensil adalah nih. Tadi tempat pensil itu membutuhkan 6 kelereng untuk bisa mengukur beratnya. Berarti
kita membutuhkan benda yang hitungannya kelerengnya lebih sedikit. Yang mana ya? 6, 8, 12 atau 5? Nah, lebih kecil dari 6 itu adalah 5. Berarti yang sebelah sini ya. Gambar apakah ini? Oh iya, ini namanya gunting ya. Kita bisa tuliskan di sini. Nih, gunting. Oke, berarti benda yang lebih ringan dari tempat pensil itu adalah gunting. Kemudian, benda yang paling berat adalah nih, dari keempat benda ini, tempat pensil, buku, bola tenis, dan gunting, mana yang kelerengnya lebih banyak, yang paling banyak? Ternyata ada di sini ya. Ini adalah bola tenis. Oke, bisa ya mengisinya. Dan yang berikutnya, benda yang paling ringan. Nih, yang kelerengnya paling sedikit di antara gambar ini adalah ini ya. Ini namanya adalah gunting. Oke, jadi kalian di sini tuliskan gunting untuk mengisi benda yang paling ringan. Kemudian urutan benda dari yang paling ringan. Oke, kalau begitu kita cari kelereng ya. Jumlah kelereng yang paling sedikit. Tadi yang mana yang paling ringan? Ini ya, gunting. Tuliskan di sini gunting. Oke, kemudian setelah gunting, setelah 5, berapa lagi yang lebih besar dari 5? Ada ini ya, 6. Ini tempat pensil. Oke, bagus. Lalu setelah tempat pensil ada lebih besar dari 6 adalah buku. Dan terakhir yang paling berat adalah bola tenis. Bisa ya nak ya? Oke, kalau terlalu cepat tidak apa-apa ya, nanti di pause aja dulu videonya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, urutan benda dari yang paling berat. Kalau tadi dari yang paling ringan, sekarang dari yang paling berat. Nah, kalau begitu, kalau kalian sudah mendapatkan data yang ada di sini ya, kalau mau dilihat lagi dari sini jumlah kelerengnya boleh, atau mau langsung dibalik dari sini juga boleh kok ya. Karena sebelumnya itu benda yang paling ringan, kalau sekarang benda yang paling berat. Berarti di sini dulu ya. Oke, bola tenis. Lalu mundur, buku. Ya, buku itu tadi ada berapa? Ada 8. Kemudian lebih ringan dari buku adalah tempat pensil. Dan terakhir, yang lebih ringan dari tempat pensil adalah gunting. Ini sebagai benda yang paling ringan. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki materi baru ya di subtema 4. Buka bukunya halaman 103. Di sini kita akan kembali membahas tentang puluhan dan satuan. Nih, sebelumnya Bu Eka sudah bahas bersama ya. Kita sudah belajar bersama tentang puluhan dan satuan. Bu Eka yakin kalian sudah paham ya. Nah, kalau yang belum paham, ini kesempatan kalian untuk belajar. Oke? Sebelumnya kita baca dulu ceritanya dari atas ya. Oke. Yuk, ayo berhitung. Di toko tanaman ada banyak bibit tanaman. Ayo hitung banyak bibit tanaman. Kamu dapat menghitung dengan memperhatikan banyak puluhan dan satuan. Perhatikan contoh berikut. Nih, di sini ada gambar bibit tanaman ya. Ada yang sudah dimasukkan ke dalam kotak ya. Biasanya seperti biasa ini sudah per 10 ya. Artinya dalam kotaknya itu sudah 10 jumlahnya. Ada juga yang satuan. Oke, kita hitung bersama ya. Ada berapa banyak puluhan dan ada berapa banyak satuannya. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Artinya kalau ada 5 kotak itu ada 5 puluhan ya. Karena ingat dalam satu kotaknya itu terdapat 10 jumlahnya ya. Oke, kemudian ada satuannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Jadi nih 5 puluhan ditambah 6 satuan itu hasilnya adalah 56 ya. Nih ada 5 puluhan dan 6 satuan. Jadi bisa dipastikan banyak bibit tanaman di atas di gambar yang ada di sini itu ada 56.
Nah, sekarang kita coba hitung ada berapa banyak bibit tanaman lagi yang ada di gambar berikutnya ya. Oke, yang pertama gambar yang sebelah sini. Ada berapa banyak kotak di sini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tulis dulu angka di sini 6. 6 apa nih? 6. Nih, ada 6. Kata Bu Eka, ingat dalam satu kotak ada berapa? Ada 10 ya. Berarti ada 60-an ya. Ditambah, nah sekarang kita hitung satuannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Jadi kalau dijumlahkan 60-an ditambah 6 satuan itu sama dengan 60. Nah, mengerti ya? Tinggal pindahkan saja angkanya ya. Oke, lanjut berikutnya di gambar yang terakhir nih. Di sini ada tersedia juga kotak-kotak ya, ada puluhannya juga, ada satuannya juga. Kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 70. 70 itu berarti ini satu kotaknya ada berapa tadi isinya? 10 ya. 70 itu berarti 70-an. Ditambah satuannya ini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Nih 70-an ditambah 3 satuan itu hasilnya adalah 73. Paham ya? Insya Allah mudah ya karena sudah dibahas beberapa kali ya. Oke, nanti Bu Eka akan meminta kalian untuk mengerjakan beberapa latihan secara mandiri ya. Tugas mandirinya adalah kalian kerjakan di bukunya halaman 77, 78, 104, dan 101 nomor 1. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semua dapat mengambil manfaatnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.